Di Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu ini, terdapat situs bersejarah Punden Lambang Kuning. Salah satu situs peninggalan Kerajaan Kahuripan Kediri, salah satu tempat yang menyatukan unsur sejarah, budaya, hingga religi. Sebuah situs yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat setempat. Indonesia selalu kaya akan warisan budaya dan sejarah yang patut untuk ditelusuri. Dari keindahan tradisi hingga situs bersejarah yang menyimpan cerita masa lampau. Tak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk berwisata budaya dan sejarah. Di Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu ini, terdapat situs bersejarah yang bisa pemirsa kunjungi. Punden Lambang Kuning, salah satu situs peninggalan Kerajaan Kahuripan Kediri. Salah satu tempat yang menyatukan unsur sejarah, budaya, hingga religi. Sebuah situs yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat setempat. Tak hanya menyimpan nilai spiritual, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah terbentuknya Desa Ngelambangan. Dalam liputan kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Punden Lambang Kuning, situs yang menjadi simbol warisan leluhur dengan keunikan cerita di baliknya. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak pemirsa sekalian untuk berwisata sejarah sekaligus berwisata budaya di Punden Lambang Kuning, Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Jadi ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kahuripan Kediri. Bagi pemirsa yang penasaran sebenarnya ada apa aja sih di dalam Punden Lambang Kuning ini, jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Punden Lambang Kuning yang terletak di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini merupakan salah satu situs bersejarah yang hingga kini masih dirawat oleh masyarakat setempat. Menjadi salah satu saksi bisu perjalanan panjang masa lalu dan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan tradisi lokal yang menarik untuk dikunjungi. Di dalam Punden Lambang Kuning tak hanya berisi makam dari Nyi Lambang Kuning sendiri, tetapi juga ada pura serta peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kahuripan. Seperti berbagai macam batu dan berbagai macam alat yang digunakan oleh nenek moyang kita di zaman dulu. Kali ini Pak Samiono selaku juru kunci dari Punden Lambang Kuning menemani perjalanan kami menggali informasi dan menyusuri situs bersejarah di Kabupaten Madiun ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi pemirsa, kali ini kami sudah bersama dengan Pak Samiono selaku juru kunci di Punden Lambang Kuning pada pagi hari ini ya Pak ya. Iya, betul. Pak, ada apa aja sih Pak sebenarnya yang di dalam Punden Lambang Kuning ini? Ya, sebenarnya yang ada di dalam Punden Lambang Kuning sendiri selain ada makamnya Lambang Kuning ya. Terus di sini juga menyimpan benda-benda cagar budaya ya. Semua benda-benda cagar budaya itu memang di sini adanya berupa batu ya. Nanti tempatnya batu di sebelah kita, kumpulan batu-batunya. Selain itu nanti ada semacam sanggar atau pura ya. Nah, zaman dulu yang membangun dari Bali, biasanya datang ke sini berapa tahun sekali untuk sembahyangan. Ini namanya pura atau sanggar ya. Selain itu ada semacam yaitu benda-benda pusaka seperti tumbak, ada kucing. Semua benda-benda itu ditaruh di rumah saya. Itu benda-benda yang ada di sini. Nanti Pak Samiono menemani kita untuk berkeliling ya, berkeliling Punden Lambang Kuning ini. Kita lihat ada apa aja sebenarnya ya Pak ya. Iya, betul. Jangan kemana-mana ya pemirsa, kita akan berkeliling Punden Lambang Kuning. Melihat apa sih peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit ya Pak? Ini Kerajaan Kahuripan Kediri ya, Kahuripan. Kerajaan Kahuripan yang nantinya akan menjadi desa ini ya Pak ya? Wisata religi. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan kami. Peninggalan-peninggalan bersejarah seperti batu-batu di sekitar Punden diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. Hal ini semakin memperkuat nilai penting Punden tersebut sebagai warisan budaya. Ada berbagai jenis peninggalan berupa batu yang ada di Punden Lambang Kuning. Batu-batu tersebut memiliki nama dan fungsi yang berbeda di zaman dulu kala, yaitu seperti batu dakon, batu umpak, lumbung selayur, batu lingga dan yoni atau lumpang, batu kemunjak, batu gandid.
Jadi pemirsa, di belakang kami saat ini sudah ada peninggalan dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan. Ada apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya, di sini peninggalan benda-benda cagar budaya berupa batu, yaitu ada namanya batu dakon ya. Batunya yang tengahnya bulat itu ada semacam batu umpak. Batu umpak itu zaman dulu untuk menaruh tiang atau jaga ya. Nanti terus ada namanya batu miniatur rumah, orang sini mengatakan lumbung selayur, dan di sebelahnya ada batu lingga dan yoni ya. Kalau orang sini mengatakan batu lumpang. Terus sebelahnya lagi ada semacam batu kemuncak ya, zaman dulu semacam untuk pembatas suatu desa kan itu ya. Nanti semua terkumpul di sini. Di samping itu nanti ada batu gandik dan bibisan, itu disimpan di kamar mandi sementara ya, karena tempatnya masih direhab. Itu yang ada di sini. Kalau ini Pak, ini sendiri apa? Ini namanya sanggar atau pura ya. Memang ini dibikin dari orang Bali yang berdomisili di Jakarta. Waktu di sini dibangun mungkin sekitar tahun 98 ya. Dia waktu rombongan mungkin dalam 1 tahun sekali dia datang ke sini untuk sembahyangan. Ya mungkin orang yang datang di sini bukan dari golongan tertentu ya. Semua golongan agama boleh masuk di sini semacam untuk berdoa. Karena di sini sendiri adalah yang namanya wisata religi ya. Kebanyakan orang datang di sini untuk semacam berdoa. Sembahyang. Iya, sembahyang. Setelah melihat batu dan pura yang di belakang kita, selanjutnya kita mau kemana nih Pak? Kita tunjukkan di makam Nyi Lambang Kuning ya. Di sebelah kita kanan kita biasanya orang ritual itu di dalam makamnya. Yuk kita langsung ke makamnya Nyai Lambang Kuning bersama-sama. Mari Pak. Peninggalan lain yang ditemukan di sekitar Punden antara lain tombak, keris nilam sari, keris nilam kuping, cacing kanil, tenong yang dulunya digunakan untuk melakukan ritual mencari rezeki, juga berbagai macam jenis dan ukuran guci. Bahkan menurut Pak Samiono selaku juru kunci, hingga saat ini dipercaya masih ada beberapa arca yang bisa ditemukan jika dilakukan pencarian. Maka dari itu beliau berpesan kepada warga masyarakat sekitar untuk melaporkan kepada pihak juru kunci dan desa apabila menemukan benda-benda masa lampau di sekitar wilayah Punden Lambang Kuning. Saat ini kita sudah berada di depan makam dari Nyai Lambang Kuning. Pak, sebenarnya bagi pemirsa yang belum tahu, Nyai Lambang Kuning itu siapa sih Pak? Ya, sedikit mengenai cerita si Lambang Kuning ya. Lambang Kuning sendiri adalah masih keluarga atau keturunan dari Kerajaan Kahuripan Kediri ya. Dia adalah masih korban dari calon arang. Sewaktu dulu di Kediri semacam ada pageblok ya. Pageblok itu yang menimbulkan, yang membuat adalah si calon arang. Calon arang itu adalah wanita yang mempunyai ilmu hitam. Pageblok itu artinya biasanya orang sakit pagi sore meninggal. Ya mungkin pageblok yang ditimbulkan si calon arang itu mungkin skupnya kecil, mungkin satu kabupaten atau desa ya. Kalau pageblok itu zaman sekarang seperti corona itu ya. Si calon arang sendiri suka mencari wanita yang masih gadis untuk persembahan jiwa ya zaman dulu. Si Lambang Kuning itu melarikan diri. Melarikan diri itu bukan kok berarti kalah, enggak ya. Dia mencari aman. Ya mungkin dalam pelariannya dia singgah di mana dulu kita kurang tahu ya. Yang terakhir di sini ya, waktu dulu di sini itu masih berupa hutan belantara ya. Jadi belum ada banyak masyarakat, belum ada ya. Dia sama pengikutnya baru babat hutan ya. Selesai membabat hutan, dia baru mendirikan desa namanya Desa Nglambangan ya. Sampai akhir hayatnya di sini Lambang Kuning itu dimakamkan di Desa Nglambangan. Memang ada kemiripan antara Lambang Kuning dan Nglambangan. Untuk pohon-pohon sendiri ini umurnya sudah ratusan tahun Mas ya. Semua pohon-pohon di sini ya. Makanya sampai saat ini si Lambang Kuning sendiri dimakamkan di sini ya, di belakang kita. Biasanya orang sendiri kalau ritualan atau istilahnya berdoa itu di dalam makam sini ya, itu. Doanya biasanya dilakukan pada saat hari tertentu atau saat bulan tertentu gitu Pak? Memang untuk orang berdoa yang datang di sini itu biasanya orang di sekitar sini juga ada, mungkin dari luar kota juga ada ya. Bahkan orang yang belum tahu sama sekali itu bisa datang ke sini. Mengapa? Karena dia dapat petunjuk ya mungkin ya.
dia datang di sini untuk berdoa. Ya mungkin kalau berdoa itu ya kadang setiap saat ya Mbak. Kalau orang datang di sini itu biasanya sewaktu-waktu. Kadang dari Jogja itu kemarin datang di sini sampai jam 3 pagi rombongan ya. Biasanya sewaktu-waktu boleh di sini untuk berdoa itu sewaktu-waktu. Ya. Kalau ritual yang diadakan oleh Desa Ngelambangan sendiri, warga Desa Ngelambangan? Kalau di sini memang setiap suro atau Jumat Legi kita memang ada suatu upacara adat namanya bersih desa atau nyadran ya. Kita adakan di sini setiap tahun itu pasnya suro harinya Jumat Legi. Mengapa Jumat Legi? Karena pasaran untuk Kabupaten Madiun adalah Jumat Legi ya. Karena Kabupaten Madiun sendiri ada berdirinya di harinya Jumat Legi. Nah, di sini setiap setahun diadakan nyadran, nanti acaranya semacam ada kirap ya, kirap tumpeng dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat Desa Ngelambangan ya. Nanti finishnya di sini, dia nanti mengadakan semacam acara yaitu wayang kulit dan siangnya yaitu tradisi utama yaitu tayub ya. Nah, nanti finishnya di sini dan mungkin itu nanti penuh kalau di sini ya pas upacara adat itu. Nah, itu tradisi utama di Desa Ngelambangan. Setiap suro di harinya Jumat Legi ya. Kita boleh masuk ke makamnya Pak ya? Monggo. Kita ikut ya. Selain diadakan ritual semacam nyadran 1 tahun sekali setiap bulan Suro atau Muharram di hari Jumat Legi, di Punden Lambang Kuning ini juga dijadikan tempat untuk ibadah oleh siapapun yang datang dan ingin mengadakan ritual di tempat tersebut. Bergeser ke peninggalan utama yang ada di Punden Lambang Kuning, yaitu makam Nyi Lambang Kuning sendiri. Nyi Lambang Kuning adalah seorang keturunan dari Kerajaan Kahuripan Kediri. Dahulu, ia bersama para pengikutnya pergi ke sebuah hutan untuk bersembunyi dan mencari perlindungan dari pagebluk atau kutukan seorang calonarang atau perempuan yang memiliki ilmu hitam. Calonarang tersebut sedang mencari seorang gadis untuk dijadikannya persembahan kepada dewa. Di sana, Nyi Lambang Kuning melakukan babat alas dan menamai tempat atau desa tersebut dari namanya. Jadilah desa tersebut dijuluki sebagai Desa Ngelambangan. Tradisi menghormati leluhur sekaligus sebagai wujud rasa syukur oleh warga setempat, juga warga manapun yang datang untuk berwisata religi, sejarah, ataupun budaya masih sering dilakukan di dalam makam Punden Lambang Kuning ini. Setiap yang akan melakukan ritual biasanya menyiapkan ubor rampen atau persyaratan seperti bunga 3 warna, suruh gambir, tembakau, yongsua, kemenyan, serta minuman yaitu teh pahit dan kopi manis. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Ngelambangan ya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Rudi Kristianto. Ya. Dengan Bapak Rudi Kristianto. Pak, saya mau tanya sedikit ya tentang Punden Lambang Kuning ini. Upaya apa sih Pak sebenarnya yang sudah dilakukan untuk membuat Punden Lambang Kuning tetap lestari? Yang jelas kita tetap memegang teguh budaya Jawa di sini. Intinya kita budaya yang dulu sudah pernah kita lakukan, kita lestarikan lagi. Jadi ada sedikit kemajuan, kita menyesuaikan aja. Jadi menyesuaikan bahwa budaya pakem itu masih kita pegang, tapi ada budaya tampilan-tampilan pendamping untuk kreasi anak-anak muda yang di Desa Ngelambangan ini untuk menarik potensi wisatawan dari lokal maupun dari luar. Ya. Lalu selanjutnya langkah apa nih Pak ke depannya yang akan dilakukan atau mungkin acara-acara apa yang akan digelar di sini? Yang jelas intinya kita fokus di pembangunan dulu. Nanti setelah pembangunan ini selesai, seperti biasa tahunan, acara tahunan yaitu bersih desa. Kita biasa yang tahun kemarin itu ada tambahan wayang, nah, terus sama kreasi anak muda, utamanya Karang Taruna, itu menampilkan kayak kemarin itu dongkrek atau apa, monggo. Dan itu saya bebaskan untuk berkreasi. Jadi tidak melulu pakem, enggak, karena kita bagaimana caranya untuk menarik wisatawan ke sini gitu. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk tahun depan insya Allah kita tetap mengadakan bersih desa lagi seperti yang kemarin kayak kirap tumpeng, terus kotek lesung, itu seperti itu
pakemnya kan itu. Jadi itu masih kita laksanakan lagi, dan nanti seumpama ada anggaran lain, nanti kita bisa menambahinya dalam rangkaian prosesi upacara adat di Punden Lambang Kuning sini. Ya. Lalu apa yang ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat mungkin Desa Ngelambangan atau Kabupaten Madiun secara keseluruhan, kalau wisata jangan jauh-jauh, di sini ada. Oh iya, ya. Pak. Saya harapkan untuk wisata religi khususnya di Punden Lambang Kuning ini kita sudah nguri-nguri budaya Jawi, nggih mugi-mugi tambah lestari. Kula suwun monggo katuran pinara, katuran ziarah dateng Punden Lambang Kuning mriki. Nggih. Baik, terima kasih ya Pak Ya, Rudi atas waktu yang telah diberikan. Sami-sami. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Nggih, matur suwun. Lestarinya situs wisata sejarah dan budaya Punden Lambang Kuning tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah desa setempat. Pemerintah desa setempat terus melakukan upaya perbaikan secara fisik dan juga memadukan ritual pakem yang selalu dilaksanakan tiap bulan Suro dengan beberapa tampilan persembahan kekinian. Bapak Rudi Kristianto selaku Kepala Desa berharap situs ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya yang lebih dikenal luas. Pemirsa, kita sudah berwisata sejarah sekaligus berwisata budaya di Punden Lambang Kuning, Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kita sudah melihat peninggalan makam dari Nyi Lambang Kuning sendiri dan peninggalan-peninggalan yang lain dari Kerajaan Kahuripan di masa lampau. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, setelah lelah menyusuri situs bersejarah dan belajar tentang peninggalan nenek moyang di masa lampau, saatnya kita melanjutkan perjalanan berwisata kuliner yang tak jauh dari lokasi Punden Lambang Kuning. Pemirsa, setelah lelah berwisata sejarah dan wisata budaya, saatnya kita mengisi perut di siang hari ini. Bagi pemirsa yang sering lihat sosial media, pasti sudah nggak asing lagi kan dengan soto yang viral di TikTok, FYP di semua TikTok. Ini adalah soto daging Bu Harningsi. Bagi yang penasaran kayak gimana sih rasanya, apa sih yang membuat ini selalu ramai bahkan di hari-hari biasa, bukan hanya di weekend aja, kita langsung masuk dan kita rasakan sama-sama sotonya seperti apa. Mari! Masih berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, tepatnya di RT 03 RW 01. Soto autentik yang belakangan ini sedang ramai di salah satu media sosial, yakni soto daging Bu Harningsi. Setiap harinya Bu Harningsi selaku pemilik bisa menyajikan berpuluh-puluh porsi soto daging untuk pembelinya. Pemirsa, saat ini kita sudah ada di dapurnya soto daging Ibu Har, dan kami sudah bersama Bu Har sendiri ya Bu ya? Iya. Bu tahu nggak sih kalau soto dagingnya Ibu ini sedang viral di TikTok, di sosial media? Iya. Sudah tahu ya? Gimana rasanya Bu setiap hari? Enak kok Mbak. Setiap hari selalu rame, bersyukur ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini ternyata proses masaknya masih menggunakan apa yang Ibu namanya? Kayu bakar. Kayu bakar, masih otentik, masih sangat Jawi sekali ya Bu ya? Tapi kayu bakar. Jadi rasanya Pak makin sedap. Iya, mungkin kompornya ini nggak sedap. Kompornya bumbunya jadi goreng, kicau, enak. Ono nak di blender gak sedap. Oh gitu. Jadi ini yang membedakan soto daging Ibu Har dengan soto yang lainnya. Makanya ramai dikunjungi pengunjung. Ya Bu ya. Saya juga mau coba nih Bu. Nanti saya pesen ya Bu ya. Tolong dibikinkan yang paling spesial. Terima kasih Bu Har atas waktunya. Sama-sama. Porsi akan semakin banyak disajikan jika akhir pekan tiba. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya dari desa setempat, tapi juga dari luar desa tersebut. Tak hanya pembeli yang datang karena rekomendasi teman atau sosial media dan ingin merasakan soto untuk pertama kalinya, tapi juga ada pelanggan yang datang untuk kesekian kalinya karena merasa soto daging yang dijual di sini berharga murah dengan porsi yang melimpah. Ibu sudah sering apa belum nih makan di soto Bu Har? Ya kadang-kadang sih. Ya. Enak nggak Bu rasanya? Ya untuk harga segitu sih
lumayan roti pak. Iya, lumayan ya Bu ya. Iya. Harganya terjangkau, Iya. porsinya banyak. Banyak, iya. Iya. Ibu mau merekomendasikan ke teman-teman ibu yang lain nggak? Ya ini saudara saya dari Oke. Malang. Diajak ke sini ya Bu Iya. ya, untuk pertama kalinya. Iya, pertama kali. Yang membedakan soto daging Ibu Har dengan soto yang sudah pernah Ibu makan apa? Murah yang jelas, porsinya banyak gitu ya. Sangat direkomendasikan untuk membawa keluarga ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya. Setelah melihat proses penyajian yang masih otentik karena masih dimasak menggunakan tungku atau kayu bakar, dan setelah melihat ramainya pengunjung yang datang ke soto daging Bu Har Ningsih ini makin membuat perut jadi keroncongan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah saat yang tepat untuk kita langsung menyantap soto daging viral ini. Pemirsa, di depan saya sekarang sudah ada soto daging Bu Har. Seperti apa sih rasanya kok bisa rame banget? Katanya apalagi kalau setiap hari Sabtu sama Minggu banyak banget mobil yang parkir di sini buat beli sotonya Bu Har. Buat menambah rasanya makin sedap, kita tambahin ini ya, sambelnya dan juga kecapnya. Nah, tidak lupa adalah jeruk nipisnya. Oke. Kita coba sama-sama ya. Ternyata memang bener yang dikatakan pengunjung yang tadi, dagingnya banyak banget. Dengan soto yang murah banget harganya, ini termasuk sangat banyak porsinya. Seger banget, enak. Padahal baru kuahnya ya, belum dagingnya. Katanya sih dagingnya lembut banget. Jadi daripada penasaran, langsung kita coba aja. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini bersama dengan keluarga besar, silahkan aja datang ke sini. Tapi hati-hati, jangan sampai kesiangan karena mungkin akan kehabisan saking banyaknya pengunjung yang datang ke soto Bu Har. Porsi yang melimpah dengan hanya mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000 sudah membuat makan siang Anda istimewa. Kuah yang segar dan melimpah ditambah jeruk nipis dan bumbu lain akan membuat rasa soto daging makin mantap. Pemirsa, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kami dari mulai wisata sejarah, wisata budaya, sampai mengisi perut di soto daging Ibu Har. Bersama saya Titis Tirta dan juga juru kamera Krisna Briantio serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa.